Halo, selamat siang Sobat Bari. Sampai bertemu dengan saya, Agus, Service dan Training Koordinator di KBA Bali Office. Kali ini kita akan melakukan lagi Facebook Live Yamaha Outboard Motor Indonesia. Masih di Bali. Biasanya kita melakukan Facebook Live ini di ruangan training ya. Kemarin kita juga sudah coba di tempat lain, di area showroom. Nah, untuk hari ini kita akan coba lagi untuk live di area lain ya, di kantor Bali Office ini. Dimana kita ada di area workshop. Nah, tepatnya kita ada di dalam test tank. Kenapa? Karena nanti kita akan coba juga untuk tes mesinnya. Nah, untuk Facebook Live kali ini saya akan membawakan mengenai tips mengatasi hambatan pada mesin 15 PK ya, seperti itu. Nah, tapi sebelum kita mulai, mungkin saya cerita sedikit. Mesin 15 PK ini adalah mesin yang populasinya lumayan cukup besar ya. Banyak sekali dipakai oleh nelayan-nelayan di Indonesia. Nah, karena populasinya banyak, berarti memang pekerjaannya juga cukup berat ya. Nah, bagaimana supaya mesin ini tetap bisa bekerja atau berfungsi dengan baik? Tentunya kita harus selalu merawat mesin ini ya. Nah, salah satu yang akan kita bahas adalah jalur pendinginnya ya. Nah, tapi sebelum kita bedah mesinnya, mungkin ada sedikit saya cerita lagi nanti terkait diagram ya. Bagaimana sih caranya jalur pendinginan itu berfungsi, bagaimana apa saja sih komponennya. Nah, mungkin kamera bisa mendekat, saya akan memperlihatkan sedikit diagram ya buat Bari. Oke. Nah, di sini saya ada yang namanya cooling system diagram atau sistem jalur pendingin. Nah, di 15 PK ini jalur pendingin ini akan berfungsi pada saat mesin beroperasi ya. Bagaimana caranya air masuk ke dalam sistem mesin ini? Nah, mungkin bisa Sobat Bahari lihat, ini adalah mesin yang sudah ada di dalam air ya. Nah, pada saat mesin beroperasi, ini air akan masuk melalui yang namanya water inlet. Nah, water inlet ini ada di area cavity plate ya, di antara di atas propeller ya. Nanti masuk ke dalam melalui yang namanya water tube sini ya, bentuknya seperti S ini. Nah, kemudian setelah masuk water tube, dia akan lewat yang namanya water pump atau impeller. Nah, water pump atau impeller inilah yang menyedot atau menarik air dari luar masuk ke dalam sistem ya. Ini fungsinya adalah pompa. Nah, setelah disedot oleh pompa atau impeller, ini dia akan lanjut ke jalur yang water tube lagi ke atas sampai akhirnya dia sampai di power unit. Nah, di power unit dari arah bawah terus upper casing, kemudian di power unit dia akan sampai di namanya exhaust cover. Di exhaust cover ini dia akan mengisi ya sampai penuh. Nanti setelah penuh dia akan keluar ke saluran yang ini di sini ada namanya saluran itu yang cooling water pilot hole. Dia akan nanti langsung kebuang keluar seperti itu. Nah, kemudian selain cooling water pilot hole ini, dia juga dari exhaust cover ini dia akan diteruskan ke namanya water jacket. Water jacket itu adalah area atau bagian yang menyelimuti silinder block sebagai pendingin ya. Di situ dia akan di sekelilingnya itu adalah water jacket. Nah, setelah dari water jacket dia akan lanjut ke area cylinder head. Nah, di sini dia akan bertemu dengan komponen yang namanya termostat. Nah, termostat ini akan berfungsi pada saat temperatur mesin mencapai temperatur operasional. Pada saat dia terbuka, dia akan mengalirkan air masuk ke cylinder head cover ya, di situ ya.
di silinder head cover, air yang mengalir akan mendinginkan silinder head. Kemudian lanjut dia akan mengalir lagi kembali ke area upper casing di exhaust guide situ manifold. Kemudian turun ke bawah sampai akhirnya dia ke propeller boss dan terbuang kembali ke laut ya, atau sungai airnya. Nah seperti itu Sobat Bahari. Oke, setelah saya jelaskan diagramnya, mungkin kita lihat langsung di mesinnya ya. Jadi mungkin istilah-istilahnya yang sesuai dengan servis manual tadi Sobat Bahari sudah lihat ya di diagram. Kita sekarang lihat langsung di mesinnya ya. Ini adalah mesin 15 PK. Mungkin saya akan buka dulu ya top cowlingnya supaya lebih enak menjelaskannya. Nah, air yang pertama kali masuk tadi akan masuk melalui sini ya, water inlet di area cavity plate ini, di bawah cavity plate. Ini masuk ke dalam, dia nanti mengalir ke atas ya, sini, naik ke impeller. Nah, dari impeller dia akan naik ke atas, terus sampai akhirnya masuk di exhaust cover sini. Nah, setelah di exhaust cover ini, dia akan keluar lewat yang namanya cooling water pilot hole. Dia nanti keluarnya di samping sebelah sini ya, Sobat Bahari ya. Oke. Nah, selain jalur ke cooling water pilot hole, dia juga masuk ke area water jacket di cylinder block. Setelah ini penuh, dia akan naik ke atas. Nanti akan ada di ketemu namanya komponen termostat yang ada di sebelah sini ya. Pada saat terbuka airnya akan mengalir di area cylinder head. Kemudian setelah mengalir ke cylinder head, dia akan kembali turun ke bawah di sini, di area sini, menyelimuti exhaust airnya, kemudian turun dan akhirnya keluar lagi lewat propeller boss. Seperti itu ya Sobat Bahari. Nah, setelah tadi melihat di diagramnya, juga mungkin langsung melihat di aktual di mesinnya, ada beberapa hal yang perlu Sobat Bahari ketahui terkait komponen-komponen tadi. Untuk komponen-komponen tadi harus kita perhatikan terutama pada saat periodic maintenance ya. Jadi jika terjadi kerusakan pada beberapa komponen tersebut atau hampir semuanya, itu dipastikan bahwa jalur pendinginan akan terhambat. Untuk yang pertama mungkin water tube ya Sobat Bahari. Water tube itu materialnya metal. Jika metal bertemu dengan air, pada saat selang waktu yang agak lama dan mungkin tidak terawat, bereaksi dengan air garam terutama, dia akan terjadi yang namanya reaksi dan terjadi korosi ya. Nah, korosi ini akan menyebabkan nanti di pipa-pipa metal tersebut menjadi keropos. Pada saat terjadi keropos pada pipa, otomatis sedotan air yang harusnya masuk ke jalur pendingin itu tidak akan berfungsi dengan baik ya. Nah, kemudian apalagi pada impeller pun sama. Pada saat periodic maintenance itu harus diperiksa. Bagaimana? Nah, apa saja sih yang harus diperiksa pada impeller itu? Pada impeller ada yang namanya rubber impeller ya. Terus kemudian ada yang namanya cartridge. Di situ juga ada gasket, ada seal. Nah, itu part-part tersebut harus diperhatikan. Terutama untuk gasket dan seal, jika sudah rusak atau sudah pernah dibuka, usahakan untuk tidak menggunakannya lagi, harus diganti dengan yang baru supaya tidak terjadi kebocoran. Seperti itu ya Sobat Bahari. Kalau untuk karet impeller, jika sudah berumur, karet itu akan getas. Otomatis untuk daya sedotnya juga sudah akan berkurang. Seperti itu ya Sobat Bahari. Nah, kemudian naik lagi ke atas, ada lagi yang namanya termostat. Termostat ini juga materialnya sama seperti tadi water tube, menggunakan metal ya.
jika metal bertemu dengan air, terutama air garam, otomatis dia akan terjadi karat, gitu ya Sobat Bahari. Ini juga perlu diperhatikan setiap periodic maintenance. Mungkin jika Sobat Bahari sudah mengetahui diagramnya, sudah mengetahui bagaimana barangnya seperti apa, dan tadi juga sudah saya singgung sedikit terkait apa saja sih yang perlu dicek gitu ya, itu nanti bisa Sobat Bahari praktekkan sendiri di tempat Sobat Bahari, seperti itu ya. Nah, mungkin untuk komponen-komponen yang tadi saya sebutkan itu perlu nanti dilihat ya Sobat Bahari. Intinya mesin yang baik, yang jalur pendinginannya baik, pada saat beroperasi dia akan keluar dari cooling water pilot hole yang ada di samping ini. Kemudian juga jangan lupa Sobat Bahari harus selalu membersihkan mesin Sobat Bahari setiap setelah penggunaan, yang namanya flushing ya Sobat Bahari. Jadi kalau sudah kembali dari laut, pulang, usahakan selalu melakukan flushing dengan air bersih ya Sobat Bahari. Mungkin akan sedikit saya praktekkan untuk melihat bagaimana sih mesin dengan jalur pendinginan yang baik. Mungkin Sobat Bahari juga sudah tahu ya, tapi ada beberapa rekan-rekan kita Sobat Bahari yang lain yang mungkin baru pertama kali lihat bagaimana sih mesin tempel ini, apa sih Yamaha outboard motor itu. Jadi kita akan praktekkan sedikit ya Sobat Bahari. Oke, ini mesin akan kita coba turunkan. Ya, kita akan masukkan ke dalam tank sini. Oke, mesinnya sudah masuk. Nah, untuk ininya cooling water pilot hole-nya akan kita coba ganti dengan kita buka saja ya Sobat Bahari. Kita lihat nanti apakah dia keluar dari sini ya. Oke, kita coba tes nyala mesinnya ya. Kita coba kembali ya, mesin yang jalur pendinginannya baik akan langsung keluar melalui area ini ya. Oke, mungkin demikian untuk prakteknya sedikit ya. Jadi memperlihatkan bahwa mesin yang baik, yang jalur pendinginannya baik itu akan langsung keluar di cooling water pilot hole seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian dari saya untuk Facebook Live Yamaha Outboard Motor kali ini. Jika dari Sobat Bahari ada punya saran atau masukan untuk Facebook Live kita berikutnya, silakan DM kami di Facebook Yamaha Outboard Motor Indonesia. Baik, tetap bersih, tetap sehat, tetap selamat. Saya Agus, saya pamit. Salam senyum Bahari, senyum Indonesia. Terima kasih.